Oke, baik, kita berjumpa lagi di podcast Main Bola. Pada Jumat besok ini jadwal padat menanti PSIM Yogyakarta seperti yang tulis oleh Fahmi. Tidak ada sepekan, PSIM Jogja akan away jauh ke Maguwoharjo untuk menghadapi PSBS Biak. Bagaimana ini? Langsung saja kita ulas dengan Pak Nanto. Bagaimana Pak? Biak? Ya harusnya nggak mengulangi kesalahan di putaran pertama. Jadi putaran pertama itu kan karena transisi bertahannya jelek gitu kan. Dan kemarin lawan Bali United juga transisi bertahannya jelek. Ya kita berharap jangan sampai itu terulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan-kesalahan struktur, miskomunikasi dan yang lain-lain ini harus diselesaikan dulu gitu kan. Jangan memberikan peluang tim untuk mencetak gol dengan mudah. Gol-gol bodoh ini jangan diulangi lagi gitu kan. Nek iso ya kegolan tapi gol iki bener-bener angel gitu loh. Golnya gobel gitu ya. Ya, wis golnya angel dan itu sulit untuk bendung gitu. Ojo gol kaya wingi gol kedua itu kan ya. Itu giveaway bener itu kan. Jauhi gol-gol giveaway lah. Terus yang berikutnya kiper, pemain-pemain muda ini juga perlu dievaluasi ya kan, karena beberapa kali membuat kesalahan. Terus besok kemungkinan besar PSBS sudah ditangani pelatih baru Marian Mihail yang juga dulu adalah pelatihnya PSS Sleman. Dan dia melatih beberapa tim juga di Liga Indonesia ya kan, dia cukup sepuh juga gitu. Dan kita berharap masuknya Mihail ini justru tidak memberikan PSBS ini bagus ya. Justru mereka harus beradaptasi lagi. Dan sekarang mainnya lapangannya bagus. Iya. Di Maguwoharjo. Nah, PSIM akan mencicipi Maguwoharjo. Akhirnya gitu kan. Kemarin siapa namanya? Manajernya Razi nonton rutin dia. Nonton waktu menghadapi Persipura. PSS Persipura. Dia datang ke situ. Kelihatannya dia tertarik dengan Tokantin. Wanjai. Ya, moga-moga ya. Tokantin sama Injay gitu loh. Prospeknya dari sekarang ya. Ya iya dong, harus gitu. Rasi kan biasanya seperti itu. Manajer sekalian scouting. Talent scouting itu talent scouting yang nggak nggak main itu. Ya jadi besok PSBS di beberapa pertandingan juga hasilnya nggak bagus ya. Cuma kekalahan mereka itu bukan dari gol-gol yang bodoh, tapi gol-gol yang sulit. Dan juga kekalahan mereka itu dengan kalah yang sangat penuh perlawanan gitu kan. Betul. Menghadapi Persib Bandung gitu kan. Itu juga Persib apa Persija ya kemarin? Persib Bandung ya. Persib itu juga harus berdarah-darah kan, berkeringat luar biasa untuk mengalahkan si Biak, tim besutannya Kahudi ini kan. Nah, kita nggak tahu apakah besok Kahudi masih incas lagi ya. Kalau asisten pelatih ya, tapi apakah dia pegang di lapangan ya? Ya, apakah pegang nakoda tim untuk melatih, kita belum tahu kan. Kalau saya sih berharap, kalau dari sisi Kahudi saya berharap Kahudinya yang pegang tim. Tapi kalau dari sisi PSIM-nya, saya berharap Kahudi yang nggak pegang tim lagi dengan biar si pelatih barunya ini. Karena pelatih barunya ini kan juga belum nyetel juga dengan PSBS ya kan. Hanya saja PSBS ini karakter permainannya sekarang kita tahu sendiri kan. Tim ini meskipun ada di papan bawah dan terlilit dari beberapa masalah internal ya, termasuk finansial dan sebagainya. Mereka itu bukan tim yang seolah-olah sepertinya sedang kena masalah gitu. Mainnya tetap mereka itu luar biasa. Jadi ini nggak bisa diremehkan. Dan kemarin di putaran pertama PSIM ini merasakan ganasnya dari PSBS Biak melalui serangan balik yang cepat gitu kan. Nah, PSBS ini mengandalkan kecepatan memang. Tapi selain mengandalkan kecepatan,
kualitas permainan PSBS ini juga oke, dan pemain mereka secara individual ini juga bagus-bagus. Iya. Secara kualitas ini masih bagus-bagus lah. Dan juga ada beberapa pemain lokal juga yang cukup oke, kayak di tengah itu ada Yano Putra ya, Damianus Putra itu. Ini pemain muda, mungkin ngisi slot U23, tapi kualitasnya nggak bisa nggak bisa dipandang remeh gitu kan, dan kualitasnya hampir sama dengan pemain senior malah. Jadi ini dia pemainnya cepat, dia pintar dalam memanfaatkan second ball, dia kalau di basket dia rebounder lah. Jadi pendulang rebound yang cukup bagus, cukup banyak ya. Ini salah satunya Damianus Putra ini. Nah, besok kita berharap PSIM, kalau saya sih pengennya Dani Wamerda main dari menit pertama, menggantikan Ratmasov. Iya. Ya kan, kemudian di situ dia duet dengan si siapa namanya? Sudin. Sudin tetap kelihatannya masih tetap bermain. Tapi yang dicadangkan tetap Seva, dan kemudian yang C itu masih main di situ. Jadi trionya besok mungkin di tengah ya Valente, Sudin sama Doni gitu kan. Nah, lainnya mungkin sama. Abioso tinggal nanti apakah akan dimainkan atau tidak ya. Nah, ini yang jadi masalah, ini problem ini yang masih teka-teki Raka. Oh iya. Raka kemungkinan besar, kalau saya sih berharap sih Rio yang main lah, kasih kesempatan Rio ini bagus gitu kan. Nah, dan saya pikir masuknya Rio kemarin meskipun dia juga kecolongan di 1 gol ya, tapi secara umum itu bukan semata-mata kesalahannya Rio juga. Iya. Ya kan, karena kesalahan elemen di belakang semuanya itu. Nah, kita berharap PSIM ini nanti akan belajar banyak pada pertandingan di putaran pertama menghadapi PSBS. Jangan bermain-main lagi dengan gaya bermain yang lambat. Iya. Ya kan, jangan terlalu lama dalam berpikir untuk melepaskan umpan, dan jangan takut untuk menguasai bola di tengah lapangan. Kemudian juga harus diperbanyak gerakan tanpa bola ya. Ini yang masih sangat kurang, ini pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain PSIM, terutama pemain-pemain depan kayak Haljeta, kemudian Abioso dan juga Vidal. Kalau Vidal masih oke lah, dia sering berkeliling kan. Tapi kalau dua pemain ini, Haljeta sama si Abioso, ini harus diperbanyak gerakan tanpa bola, terutama Haljeta ini harus berani dia membuka ruang. Jangan ngendok aja di kotak penalti ya. Dia harus bisa gerak ke kiri ke kanan ataupun dia turun ke bawah untuk terlibat dalam permainan gitu kan. Sehingga akan memberikan opsi passing yang lebih banyak untuk pemain-pemain tengah seperti Z ataupun nanti Dodi. Kalau dia posisinya seperti itu kayak kemarin lawan Bali United, ya selesai dia. Ya kan, dia nggak akan bisa dapat bola karena apa? Penguasaan bola dia juga cukup jelek gitu kan. Dia dapat umpan yang sulit, itu juga sulit untuk dia menguasainya gitu kan. Dia dapat umpan matang pun belum tentu itu menjadi gol. Betul. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Mungkin kedisiplinannya dia oke lah, tapi sayang dia nggak ada kompetitornya dan kurang klinis. Ya sangat kurang klinis itu. Sangat tidak klinis ya. Mungkin kalau mau mungkin digantikan dengan Corve, ganti aja sih menurut saya. Karena kalau intinya kita main dengan Haljeta atau dengan nggak dengan Haljeta itu podo wae kok gitu. Dicoba dulu ya. Ya, coba aja. Dengan Haljeta dimainkan terus juga gitu-gitu aja gitu kan. Malah siapa tahu ada perubahan. Ya, ada perubahan dari Corve sendiri gitu kan. Ataupun coba main dengan false nine ya monggo, tapi kalau mau coba dengan false nine ini akan banyak latihannya lagi, sementara jeda waktunya ini nggak cukup ya. Dan yang kedua, Van Gastel ini harus berani melakukan rotasi pemain. Karena apa? Ini jeda waktunya ini sangat mepet.
ini pemain selesai main itu jam 11 malam atau lebih, Ya bersih-bersih itu pulang. masih di stadion, Iya. ya kan, masih harus jumpa pers, masih harus bersih-bersih, masih harus mandi, masih harus yang lain. Itu paling sampai rumah itu jam 1. Iya. Ya, jam 1 itu nggak bisa tidur karena harus menurunkan adrenalin. Menurunkan adrenalin ini bukan hal yang gampang. Akhirnya apa? Karena kurang tidur, mungkin mereka baru tidur antara jam 2 jam 3. Iya. Sekarang kurang tidur jam 3, kondisi ini pasti akan drop. Iya, Nah, karena pemain-pemain yang kemarin yang nggak dapat menit bermain harus dimaksimalkan, ya kan. Kalau mau coba kiper lebih baik gitu kan, cobalah Harlan gitu kan. Saya lama-lama juga lihat penampilan kiper PSIM ini nggak semakin baik gitu. Cahya ya. Ya, nggak semakin baik gitu. Jadi mungkin harus ada kompetitor yang lain juga sebagai shock terapi juga gitu loh. Jadi harus ada perubahan karena ini mepet sekali. Jadi Van Gastel ini nggak bisa nggak bisa mengandalkan skuad yang ada terus-terusan karena waktunya sangat mepet. Kalau dia memaksakan, saya yakin itu permainan akan nggak jalan karena fisik ini berat nih. Dan kalau dia mau kan paling nggak dia harus meliburkan 2 hari pemainnya ini. Iya, sementara nggak ada break ini. Ya, nggak ada break karena dan kalau meliburkan 2 hari pemainnya kan otomatis untuk menyatukan lagi para pemain ini juga akan lebih sulit. Jadi mungkin pemain-pemain yang belum kemarin nggak banyak menit bermainnya diturunkan lagi. Kan Andi Irfan tuh dicoba layak coba kan masih ada Andi Irfan, kemudian Iqbal. Doni, Seva, Iqbal juga masih ada di situ gitu kan. Jangan main itu terus karena bahaya itu. Dan itu kelihatan sekali beberapa pemain ini sudah mulai menurun. Iya. Fisiknya gitu kan. Atau kualitas permainannya. Mungkin itu, Pak. Iya. Oke, Mi, ngomong-ngomong soal jeda, kayaknya Van Gastel sempat bereaksi ya, dia ngomongin soal ini ya. Iya. Dia bukan jeda ya, jaraknya terlalu singkat atau terlalu pendek, sementara jam pertandingannya makin malam. Tapi ya sekali lagi dia nggak bisa intervensi atau nggak bisa mengubah keputusan yang memang sudah ada kan. Tapi memengaruhi pertandingan iya, memengaruhi persiapan iya. Untungnya tuh gini, di situasi yang jeda pendek atau jarak yang pendek ini, away, walaupun hitungannya away ya ke pihak, tapi untungnya tidak terlalu jauh, masih di satu provinsi lah. Dari SSA yang biasanya home, sekarang besok hari Jumat ke Maguharjo. Itu diuntungkan banget. Aku nggak kebayang misalnya tiba-tiba harus dari SSA hari Senin terus Jumat udah main di Padang atau di kota luar pulau gitu ya. Makanya itu aku nggak kebayang istirahat preparasinya kan seperti apa. Ya kita diuntungkan dengan away yang hanya ke Maguharjo, jadi pelatih dan pemain nggak perlu travel jauh, bisa berangkat di hari H pertandingan. Ini salah satu poin plus yang menguntungkan sekali. Setelah itu juga sebenarnya jarak dari Biak ke pertandingan selanjutnya away ke Padang juga lumayan singkat. Tanggal 4 ya, berarti cuma 5 hari. 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5 ya betul. Cuma 5 hari persiapan itu juga sebenarnya pendek juga. Dan yang aku khawatirkan ya tadi Pak Ananto seperti menyampaikan, satu kejenuhan, keletihan, yang kedua faktor cedera. Ketika pemain mungkin recovery-nya belum cukup maksimal dan dipaksa atau diminta untuk bermain reguler terus-terusan, kita sempat bahas ya, atau ada para penonton kita yang komen, pemain tuh bukan robot kan ya, mereka harusnya punya waktu jeda, punya waktu istirahat, recovery juga. Dan kalau dipaksakan dengan jadwal sepadat ini, terus-terusan diforsir minta main terus dengan endurance dan tempo tinggi sih, ya tinggal nunggu waktu bertumbangannya aja menurutku. Dan semoga nggak terjadi ya. Salah satu cara biar nggak terjadi ya rotasi. Van Gastel sendiri pernah bilang dia tidak akan melakukan rotasi jika memang tidak dibutuhkan, dan statementnya dia berulang kali itu dia merepetisi, saya hanya memainkan tim terbaik yang saya miliki. Nah tapi terbaik itu kan subjektivitas menurutku ya. Terbaik kan bukan berarti dia akan selalu top perform, karena beberapa pemain yang di awal-awal musim performnya selalu stabil tapi belakangan juga underperform, atau yang dari awal musim tidak jadi pilihan sekarang sudah mulai reguler, salah satunya Fariza Sudin,
terus beberapa pemain lain Abioso sudah mulai reguler, berarti kan definisi atau konteks tim terbaik ini berubah-ubah, dan harusnya Van Gaal bisa lebih jeli dibantu dengan staf pelatih mungkin menilai siapa saja yang secara mentalitas, secara fisik, kesiapannya lebih optimal untuk bisa dimainkan. Di titik ini aku sudah sangat setuju gitu ya, atau ada berharapnya juga Hajeta ditepikan dulu nggak apa-apa, 1-2 pertandingan nggak usah dimainkan dulu, diganti Corve, atau betul kalau kita mau nyoba pakai skema baru false nine tanpa striker murni, mungkin perlu persiapan lebih panjang lagi. Salah satu yang bisa dilakukan sekarang kan adalah mengganti Hajeta dengan Corve. Itu masuk di kalkulasi. Persiapannya juga mungkin nggak akan terlalu lama untuk mencoba atau mengutak-ngatik formasi itu. Tapi intinya penyegaran di dalam skuad ini perlu dilakukan biar kita juga sama-sama lihat gini, apakah dengan perubahan formasi, dengan perubahan komposisi pemain hasilnya baik atau buruk gitu. Betul, PSM nggak harus menang di setiap pertandingan, tapi setidaknya mencoba beberapa opsi atau alternatif yang ada juga nggak ada salahnya menurutku. Ya itu sih, tinggal Gastel mau atau enggak, itu aja. Sebenarnya secara catatan juga dari 5 pertandingan kan PSM kalah 2 kali ya, Iya. 3 kali, sedangkan PS Biak kalah 3 kali, seri 2 kali. Iya, sama. Artinya nggak jauh beda kan Betul. secara rekor. Kalau aku nggak salah ingat, dari putaran kedua ini ada 4 atau 5 tim yang belum sama sekali meraih kemenangan. PSIM, Bali United, Biak, Persis Solo, dan Persijap. Ya, jadi intinya secara situasi kemarin baru lawan Bali, sebenarnya market value-nya Bali itu tinggi, nembus 100 miliar mereka. PSIM tuh 80. Persijap kemarin menang loh Menang lawan mana? Persebaya Oh loh, iya, baru. 3-1. Oh, berarti 4 tim yang belum menang. Biak, PSIM, Bali, dan Persis Solo. Situasinya kurang lebih memang mirip, tapi dari faktor internalnya dalam hal ini lawan Biak, PSM sebenarnya diuntungkan karena mereka bisa menambah pemain baru di putaran Madura ya kedua. belum menang nih. Oh, Madura belum ya? Putaran kedua. Kelihatannya. Iya. Biak tuh kan kayaknya masih kena sanksi ya, Pak. Belum bisa merekrut pemain baru kan? Iya. Tidak bisa merekrut dan tidak bisa menjual. Nah, iya, maksudnya PSIM walaupun hanya nambah 1 pemain, ya Van der Avaart, tapi posisinya sedikit diuntungkan daripada Biak karena Biak murni hanya bertahan dengan skuad yang ada sejak awal musim. Tapi dengan mereka nggak boleh menjual pemain itu juga menguntungkan Biak. Karena Pemain-pemainnya nggak lepas. iya betul. Ya itu betul. Pemain asing terutama ya di Biak Iya. potensial sebenarnya. Karena backbone-nya Biak itu pemain asingnya. Iya. Karena untuk saat ini saya melihat tidak ada pemain lokal di Biak yang benar-benar spesial. Ya ada sih beberapa yang punya caps di timnas kelompok usia. Nelson Alon ya lewat. Jos itu. Nur Hidayat kan. Wah itu lewat. Bukan, masih Nur Hidayat pernah punya caps di Iya. timnas di era prime-nya. Terus Andre Octaviansyah ya kalau nggak salah, eranya kelompok usia dulu juga dia salah satu. Pemainnya Persebaya tapi sekarang nggak pernah main di situ. Ada itu Iya, Andre Octaviansyah. bintang Ilhamuddin Armain. Oh iya, Ilhamuddin masih ada di situ ya. Dan Tapi kemarin jarang main. waktu lawan mana ya? Waktu lawan dia main di sini atau di lawan pokoknya dia Raja yang Persis. menyebabkan penalti gitu loh. Asis dia menyebabkan penalti atau apa gitu loh, apa gol gitu loh. Dia main dari menit pertama. Iya, makanya secara keseluruhan kalau kita ngomong komparasi pemain lokal ya antara PSIM sama Biak, PSIM menurutku lebih unggul. Cuma memang pemain asingnya Biak ini secara keseluruhan di tiap posisi mereka oke loh, solid semua, hampir semuanya solid lah. Kipernya tuh kalau di head to head sama Cahya ya lebih bagus Kadu di posisi Ya penjaga jauh, gawang. Kadu Makanya itu. Kadu Monteiro. Jadi Kadu itu adalah jebolan Akademi Porto. Oh dia Porto. Porto dia. Ya, makanya maksudnya di tengah situasi yang mungkin kurang ideal di Biak, pemainnya mereka masih bisa perform, dan ya tadi walaupun ada beberapa dinamika atau situasi internal, mereka tidak terlihat seperti itu. Mainnya ya main profesional dan tetap bagus saja, walaupun misalnya hasilnya belum selalu berpihak, tidak selalu menang atau bahkan dapatnya imbang atau kalah gitu. Tapi mainnya ngotot dan unpredictable, kayak pas tiba-tiba
Bayangkara kalah berapa nol Pak? Itu 4-0. 4-0. Nah itu kan Ya. siapa yang menyangka tiba-tiba Bayangkara kalah dengan skor atau defisit golnya sangat tinggi, terus lawan Persib kalau nggak salah kalahnya cuma 1-0 ya. 1-0. Terus 1-0. lawan Persis Solo yang seri dengan skuad Persis Solo yang sudah ya dengan gerbong baru, semua pemain baru bisa main seri. Menurutku oke, ini ancaman yang serius sih dari PSBS Biak, walaupun sama kayak PSIM mereka 5 pertandingan terakhir belum mendapat kemenangan, tapi harus benar-benar diantisipasi, apalagi besok nggak ada penonton ya. Oh, nggak ada penonton ya? Nggak ada penonton, kesannya jadi kayak latihan aja. Ini atmosfernya apakah akan memengaruhi para pemain, karena PSIM sebelumnya sudah pernah main tanpa penonton pas lawan Persijap Jepara, dan itu hasilnya sama-sama kita tahu kurang, hasilnya 1-1. Golnya telat sekali, Abioso menit 91 atau 92. Aku khawatir kejadian atau situasi yang sama akan terjadi besok, karena Biak memang home base di Maguwo tanpa penonton, dealing atau kesepakatannya. Dan beberapa pemain sempat menyampaikan ke aku pas di sesi wawancara, mereka lebih antusias, lebih punya adrenalin tinggi ketika main di hadapan ribuan atau bahkan puluhan ribu supporter, baik itu mendukung mereka atau mendukung tim yang dihadapi. Tapi kemarin tuh penonton kan? iya, PSIM. iya betul, baru ingat aku. Lawan Kediri, lawan Jepara tanpa penonton, dua-duanya imbang, dan besok lawan Biak ya semoga sih menang ya. Siapa Pak pemain dari PSBS Biak Pak yang berdasarkan dari laga pertama yang harus diwaspadai oleh Gasol? Luquinas, Luquinas, kemudian Ruggeri, Eduardo Barbosa. Banyak banget kok sebenarnya. Yang dari Korea itu lumayan tuh stoppernya. Ruggeri, Iya, Huang. kemudian satu lagi ada pemain asing juga, Siapa? Pablo Anderdi. Eduardo Barbosa gitu kan. Eduardo Barbosa ini juga. Sandro Embalo. Dan ada saudaranya pemain Liverpool nih, Sandro Sacco. Mamadou Sakho lama Jadi, banget. Kembali lagi bahwasanya pemain Biak ini, tim Biak ya, PSBS Biak ini sebenarnya didukung oleh materi pemain yang sangat bagus, terutama pemain-pemain dari pemain asingnya. Yeah. Kalau dari pemain lokal, saya pikir masih ya rata-rata air lah, nggak terlalu wah banget gitu, nggak ada yang wah malah kalau pemain lokal ya. Iya sih. Kemudian ada Pablo Andrade ini kan, Mantan Persija. pemain dari Brasil ini juga oke. Dan pemain-pemain asingnya ini on fire semua gitu, Yeah. on fire semua. Pemain lokal paling yang Heri Susanto, Hersus besok Hersus sudah mulai main gitu kan. Nah, dia juga hidup lagi nih Hersus ini di Biak. PSBS Biak. Kemudian kalau di tengah ya tadi itu Damianus Putra itu juga oke. Kalau yang lainnya ya rata-rata air. Josh Brown itu juga biasa aja ternyata. Biasa saja. Terus Ilhamuddin Armain itu juga Menurut saya prime-nya udah lewat. sudah lewat Jauh ya. itu. Ini angkatannya sini ya? Angkatannya Evan Dimas 2013 Ya itu paketannya Evan Dimas. Iya. Kemana-mana dulu Evan Dimas ke Malaysia dia ikut. Iya. Paketannya dengan itu. Iya, dia era Ya 2013 sudah agak lewat. Kemudian yang di belakang ini ada siapa yang tadi Nur Hidayat. Nur Hidayat ini juga sudah enggak prime-nya lagi ya. Jadi ya tapi pemain-pemain ini mulai kelihatan apa ya, meskipun mungkin karena mereka itu merasa bahwasanya di beberapa klub mereka tersingkir. Iya. Kemudian mereka dikumpulkan dalam satu tim yang namanya PSBS Biak ini dan didukung oleh kualitas pemain asing yang cukup bagus, sehingga apa? Mereka mainnya ini tambah ngosek gitu kan. Iya. Tambah ngeyel, Karena kembali ada ngeyel. semacam pembuktian. Ya, Iya. mereka ingin membuktikan diri bahwa mereka belum habis, dan ini didukung oleh rekan-rekannya dari pemain asing. Pemain asingnya bagus-bagus. Sayang memang ya kita nggak tahu ada masalah apa di belakang sehingga tim ini tidak bisa melakukan investasi lagi. Ya. Iya. Tapi kalau
dilihat dari materi pemainnya dan cara bermainnya, tim ini sebenarnya bukan tim yang harusnya berada di papan bawah. Iya. Ini sebenarnya tim yang cukup merepotkan juga kan sebenarnya bagi tim-tim yang ada di atasnya, atau tim-tim yang malah yang malah lebih kuat secara finansial dulu. Ini juga ada bekas pemainnya PSIM, Lucky Oktavianto ini. Musim lalu ya. Musim lalu. Iya, Dia saya tahu dulu dari Persikapu kan, bareng Andi Setio juga. Terus kemudian degradasi, terus pindah ke PSIM. Ini yang bawa tim ini promosi juga. Iya. Pemain kalau nggak salah fullback kiri atau kanan, kiri gitu kan. Nah, dia ini juga cukup familiar ya mungkin dengan pemain-pemain dari PSIM. Nur Hidayat juga pernah dimain di PSIM ya? Nur Hidayat pernah. Pernah juga? Pernah. Zaman dulu. Iya, Nur Hidayat juga. Dulu pemain mahal itu karena Iya. levelnya timnas. Timnas, Kapten di 19. timnas kan dia dulu sempat. Ya, tapi sering blunder, Iya, terus- akhirnya dibuang sama Sintayong. Indisipliner juga sempat kan. Saya nggak tahu kalau Iya. masalah disipliner Sempet. itu nggak tahu itu. Dia sama siapa? Yuda Febrian siapa itu? Intinya gitu. Tapi kalau pemain asingnya, oke lah, PSBS ini oke ini. Saya ngerasa Biaknya rada kayak Everton loh. Maksudnya bukan dari cara bermain bukan, tapi pemain-pemainnya isinya pemain yang sebenarnya masih oke, tapi prime-nya mungkin sudah lewat, dibuang dari klub-klub besar. Iya, Everton kan gitu, nampung-nampungin pemain yang udah terbuang dari klub-klub sebelumnya. MU toh. Enggak, Pak. Everton. Everton. Oh, MU enggak ya? Enggak. Lagi papan atas Pak sekarang Pak. Iya, Pak. Tapi ada pemain yang jadi perhatian di sini malah berharap tuh dia bisa ke PSIM. Siapa? Siapa? Ria apa namanya? Ruyeri. Ruyari Ruyeri. Blanco. Bagus tuh mainnya tuh. Bagus. Kencang. Iya, bagus, Iya. Iya. Di mana sih? Amerika Latin kalau nggak Kolombia. salah. Iya, Kolombia betul. Itu bagus. Secara skill lumayan. Iya, dia nyetak gol di putaran pertama. Cuma kemarin. begini, dari ini juga problem lagi ya. Ya. Sebenarnya PSBSI sering mendapatkan peluang yang cukup oke. Hanya saja pemain-pemainnya ini kelihatannya banyak yang egois. Oh. Saya mau nambahin sedikit ini. Dari beberapa pertandingan yang kutonton PSBS Biak ya, mereka tidak bergantung pada satu pemain. Mungkin selfish atau egois itu salah satunya karena para pemainnya juga berlomba nyetak gol masing-masing. Jadi nggak ada top skor yang benar-benar defisit gol jauh gitu, nggak ada. Rata-rata pemain asingnya hampir semua pernah nyetak gol loh. Termasuk si kaptennya itu sekarang si Sandro itu kalau nggak salah, Sandro Imbalo itu. Ya karena gampang Pak, karena mereka ini ingin ibaratnya ini kan lagi Iya. promosi Iya. kan, lagi ngiklan sih, Iya. gitu kan. Lihat gitu kan. Betul. Biar dilihat musim depan. Iya, karena kalau ngelihat probabilitas ya Biak salah satu yang mungkin akan terdegradasi kalau ngelihat posisinya sekarang, situasi internal sekarang. Makanya para pemain mungkin ada semacam motivasi lebih membuktikan diri bahwa dia berkualitas biar pada saat musim berakhir ada tim-tim lain yang menginginkan jasanya. Makanya mungkin terkesan egois, mau show off kayak gitu. Ya make sense kerja situasinya kalau kayak gitu. Berarti aku ngelak banget ya. Ngomong terus. Aku ora poso apa piye? Puasa Pak, puasa makanya haus banget Pak. Minum, enggak apa-apa. Ora apa-apa ngombe mi. Enggak Pak, saya puasa. Apa? Apa? Puasa Pak. Mau es ini, es Es teh? Tiba-tiba rasa di tenggorokanku kok. es degan. Terlalu Kita haus. Ora Bro. apa-apa. Kita ngomong 2 jam ini. Anu iki lho, nunggu buka karo ngopi, ora apa-apa Mi, Aduh. karo minum es teh gitu. Lu aja ngomong Mas. Ya mana haus ya. Enggak apa-apa. Ya kalau ngomong soal kadang-kadang tuh kalau ngomong soal blunder gitu, Nah. blunder main tuh itu dulu ada Plado itu dia sering Vladimir Pujovic. iya dia sering tuh di perhatiin sama itu di capture itu ini janggal nggak blunder loh karena dia iya. paham seperti itu Iya iya, ada indikasi. masuk angin lah mungkin Iya iya. Masuk Seperti itu, ya. angin. Ya bisa. Ya kalau dari update pemain nggak ada yang absen mungkin ya Enggak ada. selain Anton ya. Nggak ada. Kemarin tuh Zevalin tuh dapat kartu kuning kan, cuma Z di pertandingan kemarin. Terus sekarang total kartu kuningnya Z 6. Dia belum akumulasi. Nanti akumulasi ketika dia dapat 1 kartu kuning lagi. Ketika udah 7 tuh dia akumulasi.
kalau besok misalnya lawan Biak dia dapat kartu kuning, berarti dia akan absen lawan Padang. Di samping itu pemain yang udah dapat kartu kuning Ramos sudah dapat 6 juga, sekali lagi dapat 4 kuning. ya. Jadi kan 4, habis 4 3. Nah, sekali lagi Ramos dapat kartu kuning, dia akan akumulasi. Terus yang udah 3 tuh Yusaku udah 3, satu lagi akumulasi. Abioso udah 3, satu lagi akumulasi. Fahri Zasudin juga. Malah Haljeta baru 2. Padahal berharap akumulasi kayak. Oh, itu ada yang berharap pasti Yusaku kena kartu kuning lagi tuh. Reva ada Oh, biar Reva turun ya. Ya Tuhan. Tapi Reva tuh juga kartu ini loh, kuning. kartu kuningnya dia salah satu yang paling banyak. Dia udah 8. Dan itu jadi komentar Evan Gastel. Maksudnya dia pernah bilang kan, kartu kuning tuh bagian dari pertandingan dan itu hal yang wajar. Tapi tergantung penyebabnya kenapa. Kalau kartu kuning karena misalnya dia melakukan tackle yang dibutuhkan untuk membantu tim, saya tidak akan mengomentari apapun. Tapi kalau kartu kuningnya karena keputusan pemain yang salah atau yang tidak perlu, ya saya akan bilang ke dia. Tapi tetap saja 8 kartu kuning sampai ini kalau nggak salah terakhir lawan Madura atau paruh musim kan intinya. 8 kartu kuning sepanjang paruh musim itu tetap saja itu jumlah yang banyak gitu. Iya, dan itu merugikan tim. Merugikan. Karena kita dipotong Betul, subsidinya. satu kartu kuning 5 juta. Ya berarti 40 juta tuh buat bayar kartu kuningnya Reva doang. Potong gaji tuh harusnya itu. Nggak ya, potong subsidi. Ya, kalau Pak Nato sendiri apakah pertandingan Antara PSBS Biak dan PSIM juga nanti akan berbeda seperti dengan putaran pertama. walaupun mungkin otaknya masih Kahudi ya? Iya, kayaknya masih Kahudi. Kalau dari harapan saya sih harapannya berbeda ya. Tapi kalau melihat tren permainannya PSIM kesini ya tetap sama gitu kan. Ya, jadi metode yang game plan dan sebagainya hampir sama, kecuali nanti ada perubahan pemain di situ. Iya. Terutama di lini tengah lah. Dan kemudian pemain-pemain yang kemarin drop kondisinya mungkin digantikan oleh pemain-pemain yang press seperti di fullback kanan gitu kan, kemudian di lini tengah, kemudian di sisi striker ada perubahan. Mungkin nanti gaya mainnya PSIM ini agak sedikit berubah, agar sedikit agresif gitu kan, tidak terlalu banyak menahan bola, seolah-olah pemain ini bingung akan melepas bola kemana gitu kan. Kalau dari kalau dari PSBS Biak ini masih tanda tanya ini, karena ini pertama kali kan Mihail ini nanti akan pegang. Iya, akan in charge. Kemarin masih Kahudi, pertandingan kemarin itu masih Kahudi. Nah sekarang kemungkinan karena dia izin kerjanya sudah oke, mungkin dia main. Dan dari yang saya baca ini caretaker itu maksimum 1 bulan menangani. Ya, harusnya udah lewat sih Kahudi. 100 hari Mi. 100 hari? 100 hari. Bukan 1 bulan ya? Enggak, 100 hari harus ada 3 bulan pergantian itu. Iya. Tapi kalau sudah ditunjuk dan kan penunjukannya sudah sekitar 2 mingguan ya. Si Mihail ini harusnya udah beres ya. Tapi kita nggak tahu apakah di situ cuma pantes-pantes gitu kan. Gue pantes-pantes. Tapi kalau misalnya pelatih asing seperti dia ya dia nggak mau kan, gue pantes-pantes di situ. Dia harus in charge. Tapi pintar juga ini kayak PSBS Biak, nyari yang sudah berumur kan, dia nggak mungkin banyak berdiri, akhirnya ngatur ya tetap aja Kahudi kan. Oh iya bisa. Cuma kalau dia mau ngalah nggak apa-apa gitu kan. Dia tuh udah ini nih jujur wae ini loh. Banget loh. Iya emang udah sepuh itu. Aku butuh sertifikatnya sampean tok gitu kan. Iya malah nggak apa. Iya, wis sampean duduk manis gitu kan, gaji lancar gitu. Orang ngopo-ngopo wis. Ora apa-apa sing nyambut gawe iki lho. Iya. Kahudi iki lho. Bisa sih. Engko nek ana apa sih dipecat Kahudi. Itu secara sistem tidak salah sih. Iya. Enggak salah Kok itu. apapun yang terjadi nggak ada yang protes PSBS. Enggak ada yang protes karena terdaftarnya di situ. Iya betul. Lah gelem ora karean gitu Dan kan. boleh gitu. Boleh kalau asisten pelatih ngasih instruksi selama dia tidak melewati garis yang sudah di Secara administrasi boleh. ini yang Boleh. Iya. pelatih kepala. Iya pas preskon dia yang muncul. Tapi Ya pas di pinggir enggak perlu dia yang enggak muncul. iya bisa sih betul. Asisten pelatih boleh kok. Betul. Oh, enggak masalah. Iya, Asisten pelatih boleh, kayak kemarin Persija kan asisten pelatih. Iya. Waktu pelatihnya ini berhalangan gitu kan. Ya enggak apa-apa. Ya sekali-kali dia ngomong gitu kan.
Malah santai dia ngomong aja, wis kowe tugasmu gur ngomong tok, engko strategi lainnya wis kaudi iki. Bisa Ini sih, ngono betul. toh. Tapi mau enggak dia? Kan pastinya enggak mau karena dia punya harga diri toh. Orang bule itu kan biasanya kalau dia di-hire untuk kerja ya kerja gitu kan. Ya. Kalau untuk gaji buta ya enggak mau. Beda dengan kopong gitu kan. Kopong ora di orang kon nyambut gawe dibayar kesel banget malah live TikTok terus ya Nen. Kesempatan ya apa? Tapi Pak Nanto dari squad skema pemain yang sering dipasang oleh Van Gastel, siapa Pak yang ingin diganti pada laga besok ini? Saya ingin mengganti Haljeta. Kemudian Haljeta. kiper Cahya, saya sama Raka. 3 Pak ya. Ya, dan Ratmasov. 4 berarti. Ya, karena sudah ada si Pak Doni. Doni Warmendam gitu. Udah lainnya terserah. Monggo rapopo lah. Tapi gini, aku nambahin soal kiper ya. Tadi kita sempat bahas lumayan panjang soal kiper. Berapa kali aku ya pokoknya ketika ada sesi latihan terbuka, ngelihat sesi latihannya kiper tuh memang latihannya kayak latihan basic aja gitu loh. Kadang kan kalau mungkin kejauhan ya kalau kita komparasi sama klub-klub Eropa, tau gak sih yang kayak ada dummy orang-orangan terus misalnya kiper latihan tendangan bebas, tendangan pojok. Nah, di PSM tuh nggak ada. Orang duwe alat mi. Ya betul, maksudnya latihannya tuh mungkin hanya latihan yang basic aja gitu Pak, sehingga mungkin Oh, anune nganggo pralon mungkin anune sing Enggak ada. lompat-lompat. Ora enek malah. nggak ada juga seingat saya. Makanya maksudnya Kon yo ora enek kon. kon ada dong. Kalau kon nggak ada sih parah ya. Nah, Kon ada, tapi maksudnya mungkin Cahya mainnya sekarang agak underperform atau tidak sebagus itu, ya mungkin beda ketika dia di timnas. Fasilitas Punya latihannya pelatih kiper enggak tuh? ya punya Siapa? Pak Didi namanya. Tetap punya kalau pelatih kiper, tapi kan mungkin menu latihannya beda, fasilitasnya beda, terus porsi dan intensitas latihan juga beda. Apalagi PSIM ini kan baru mentas dalam tanda kutip, baru di Liga 1 atau kasta tertinggi ya. Ya mungkin pola latihan kipernya juga ibaratnya belum ada percontohannya gitu loh Pak. Di samping itu kiper-kiper yang ada sekarang yang pernah berkompetisi di Liga 1 ya hanya Cahya. Ya, tapi waktu lawan Persija itu kipernya juga bagus loh. Fikri Itu aja baru lah. debut itu. Ya nggak apa-apa lah Fikri dipasang aja. Mending itulah daripada Cahya kita sudah jenuh itu kita. Dia masih di titik jenuh. Dia perlu refreshing dulu untuk menurunkan apa ya? Kejenuhan itu kan banyak Mi. Iya. Bisa karena bosan. Itu tok itu kan. Nervnya Bisa bosan karena tuh. bisa nggak karena tekanan yang berlebihan. Itu kan bisa jenuh. Iya, bisa juga. Berarti Cahya harus banyak bergaul dengan Kopong biar tidak jenuh ya. Biar zen ya. Biar Malah biar chill. Parangkusumo. Malah muta-muta karo kopong. Tapi kadang gini. Jangan sama kopong tambah bodoh. Tapi aku juga menyadari gini sih Mas, soal kritik gitu ya. Kritik tuh memang di PSIM yang kulihat hanya ditujukan ke beberapa pemain dan repetitif itu saja. Haljeta, Cahya, jarang banget aku ngelihat atau ngelihat komentar gitu. Ada yang kritik keras atau repetitif misalnya ke Rahmatso, walaupun Rahmatso beberapa pertandingan juga mainnya nggak oke, tapi jarang atau nggak banyak kritik yang masuk ke dia. Ya karena nggak kelihatan sih, Mi. Nggak kelihatan blundernya. Ya gitu. perannya ya nomor 6 memang kayak gitu sih ya. Ya, jadi kalau yang kelihatan blundernya kemarin kan Yang kalau hal-hal yang remeh ya. Iya. Hal-hal yang remeh itu yang sebenarnya itu sudah tamat bagi seorang pemain bola itu masih diulangi gitu. Iya. Ya Kayak, betul sih. Keputusan kecilnya langsung sangat berdampak karena follow through-nya atau maksudnya dampak setelahnya, kayak Cahya salah ngambil keputusan tiba-tiba pemain Bali kemarin ya dapat bola yang membahayakan, terus atau Nermin yang harusnya dapat kesempatan tap in nyetak gol tidak bisa dimaksimalkan. Jadi kesalahan kecil memang kesannya jadi akan besar dan dilakukan secara repetitif atau berulang. Ya kalau misalnya besok lawan Biak apa yang harus dievaluasi atau siapa yang harus diganti, salah satu yang paling kuinginkan Haljeta diganti sih. Haljegul. Ya, Haljigul. Supporter manggilnya Haljegul. Ya diganti Ganti dulu siapa, apa? Mi? Ya Korve siapa lagi? Ya,
Nggak ada Nggak pilihan. Franco Ramos sih San. Tapi dia insting golnya malah lebih bagus loh. Sundulannya. Dua kali berarti ya? Dua kali, ya? 2 gol. Gol. Dan kemarin Dan pokoknya- ada yang di heading itu kena tiang nggak? Pas lawan apa itu? Ya, Lawan kemarin Persis. Persis Ya, Solo. Ya. Iya. Betul, dia insting golnya oke Saya juga dia. heran ngeliat 2 gol tuh harusnya tuh dari kepalanya mungkin Hermin Haljeta kan. Ya, Dari- jadi kalau itu sebenarnya Ramos itu sedang melakukan tutorial mencetak gol. Cara mencetak Ya, gol harusnya yang baik dan benar. termasuk Ricky Fazrin. Ini loh gol lagi ya. gitu. Iya, diajarin. Itu tuh di sudut loh itu. jangan-jangan kemarin tuh backnya Bali itu ya gregetan itu loh, diserang Haljeta terus nggak kok. bisa. Ngene loh tak warai. Iya benar. Kipernya itu hebat. Ini loh tak kayak ngerti caranya Iya. menaklukkan Hopmeyer itu ya apa. Makanya Haljeta tuh ya dulu pas di Yis kayaknya itu udah sekitar 4-5 bulan lalu lah. Iya, pas Latihan. pas latihan. Iya. Itu sempat ada sesi latihan khusus soal finishing. Jadi misalnya crossing, terus cutback, finishing di kotak penalti jarak 6 meter, 8 meter gitu ada. Tapi beberapa sesi latihan terakhir aku nggak pernah lihat lagi ada latihan khusus soal finishing pemain itu. Nah itu Haljeta kemarin di Mandala nambah latihan pribadi pas udah selesai, terus pemain udah pada ganti dan mandi, dia masih di lapangan buat nyoba finishing dari tendangan gol corner. lagi. Banyak nggak gol. Jadi emang insting naluri golnya emang rendah dia. Itu kalau kemudian dia Darwin Nunes sama aja. Nunes ya bener lagi. Iya bener, Nunes rendah ya instingnya. Ditepikan kan di mana sekarang Nunes sih? Al Hilal. kalau nggak salah. Malah gajinya tambah gede tuh. Iya betul. Hmm. Investment aja. Iya, nggak apa-apa. Cari main bola itu kan Cari duitnya. dari duit. Ya kayaknya gini, aku tidak menyalahkan, tapi memang situasinya waktu itu kurang ideal kan, karena pemain yang ada sekarang ini kan scoutingnya hanya staf pelatih lokal ditambah Razi kan, tidak melibatkan Van Gastel sama sekali. Malah Razi kabeh itu. Mungkin ya malahan. Razi semua Ya, itu. malahan Razi semua. Nah, oke lah Razi mungkin punya preferensi pemain yang dia butuhkan itu seperti apa, yang dikira atau yang menurutnya cocok. Tapi kan cocok menurut dia belum tentu cocok menurut Van Gastel. Dan aku sekarang juga bertanya-tanya, apa rasionalisasi dia memilih Haljeta tuh? Ya nggak ada pilihan lagi. Waktu itu ada dong mas, waktu sebelum direkrut maksudku. Ya nanti tanya Razi aja. Kalau Ya, saya sih sebenarnya percaya Razi, tapi kan yang namanya orang itu kan kadang ya keblosok. Si pisang pindo itu biasa. Iya. Ya cuma besok aja Mas Razi diganti aja itu. Iya. Cari yang lain gitu. 22 laga 4 gol sih harusnya Suruh jadi si warning anu ya. aja nyari siapa namanya Gastel. Gastel aja suruh nyari lah sing koyo apa itu. Ketoke yo Gastel iki ameh apa ya? Dia pengen menepikan Haljeta juga karena nggak ada Pilihan lain. nggak ada pilihan lain. Yang kedua karena itu juga pilihannya Razi gitu kan. Iya. Ya intinya mungkin Haljeta bagi Gastel ini kan yo go genep-genep neng Ben pas ngarep 11 gitu. ya. Mungkin Iya. kata Haljeta, Min, kue udah striker, kue back tapi di paling tengah, paling depan. Iya, bisa. Back paling depan. Ya, tugasmu jadi back tapi tak taruh paling depan ya, gitu bisa. Kalau paling depan dia. Bener. Ya moga-moga dia bisa cetak gol lah. Iya, udah lama banget dia nggak nyetak gol. Ayo. Ya, paling enggak dia memberi ruang ataupun asis. Kemarin dia asis, tapi Ya. kan asisnya tendangan apa ya? Tendangan Crossing, jarak umpan, jauh kan, iya. crossing gitu kan. Ya jangan yang crossing. Jadi wall pass gitu ya misalnya. Ya, dan 1 lawan 1 dia harus menang lah. Itu 1 Iya. lawan 1 kalah terus ya. Iya betul. Udah one on one kayak pas lawan kiper Persis itu. Lawan Nadeo juga ada momen Enggak, maksudnya 1 lawan 1 dengan back loh. Oh, Kalau dengan kiper 1 lawan 1 enggak menang ya wis selesai aja. Lewat gitu loh. iya. Di sini. Gitu Mi. Heeh. Ini udah diganti. Striker aja. kok masa 1 lawan 1 dengan kiper enggak lolos. Saya di titik yang sebelumnya saya gini tuh. Saya percaya Gastel dengan filosofinya. Sampai sekarang sebenarnya aku masih percaya. Tapi yang aku kurang sepakat sama dia itu prinsipnya dia dan keras kepalanya dia untuk mempertahankan Nermin itu loh. Ora enek enggak ada lainnya Mi. Ya bertaruh aja Pak. Kayak kemarin kan strateginya bertaruh dia, mengganti 3 pemain di jeda babak pas lawan Bali itu.
itu kan pertaruhan. Untungnya berhasil. Nah, siapa tahu mengganti Haljeta dengan Corve berhasil kan? Belum pernah dicoba. Tapi mungkin sudah pernah dicoba, Di sesi latihan. diuji coba. Kan kita nggak pernah lihat. Oh iya sih. Ya kan, tapi ya, tapi diuji malah coba. lu elek. Di uji coba sebelumnya kan lawan Biak juga tuh 2 kali. Ya tapi kan kita nggak lihat. Iya, tapi maksudnya Dan pernah uji coba sebelum kompetisi kan juga oh iya, pernah kan. Dan kita nggak pernah lihat karena itu nggak pernah nggak pernah dipublikasi, nggak ada footage-nya betul. Nah mungkin sudah dicoba di situ. Yo meleto. Gitu. Ya betul kayak kemarin aja dan kayak pas lawan Persebaya juga ketika udah deadlock akhirnya Haljeta ditandemkan dengan Corve pakai 2 striker, dua-duanya sama. Ketoknya malah ditandem kayak ngono ki malah mlaku kayak malah Haljeta iki ngebak-bak itu. Iya, cuma menuhin ruang yang ada di situ. Karena gede banget ya. Gede. Iya. Gede. Jadi Apa memang Haljeta sebenarnya kepanjangan kaki nggak sih? Dia Jadi saya bingung kalau dia 1 lawan 1 dia kan kalau pemain luas itu kan bisa nyutik atau gimana gitu loh. Ini kayaknya dia susah kayak harus nyari posisi enak dulu mau nyutik gitu. Ya 195 karena skillnya. Karena sekarang kalau kakinya panjang itu kan sebenarnya keuntungan tuh. harusnya. Ya karena skillnya itu cuma sampai segitunya, wis gitu. Kalau dia sebenarnya punya kekuatan yang kaki yang hebat dan skill individu kaki kanan kirinya bagus, ya malah lebih Tapi baik. kayak Klus tuh bisa Peter Klus ya. Peter Crouch. Lalu Haljeta itu Dapat barang. dapat umpan enak, Bola kaki. ya kontrolnya mencelat 2 meter kok. Iya. Ini kan sudah repot gitu loh. Kemarin tuh pas lawan Bali salah satu momen yang gue inget Yusaku bisa nerobos sampai arah kotak penalti terus ngasih final pass itu Haljeta tinggal tap in doang loh itu. Masih nggak bisa padahal kakinya udah menang. Itu setelah babak berapa itu? Babak 2. Oh, setelah kegolan 3. Sebelum Setelah kegolan 3, Pak. Oh, Setelah. mati Setelah itu kegolan saya 3. mati itu. Sudah mati saya. Setelah TV-nya kegolan tak 3. matiin. Saya nonton lagi setelah itu siapa? Seva. Ferreira kartu merah. Oh, Nonton Joao lagi. Ferrari. Nah, Iya. Ferrari ya nonton lagi tuh semangat. Udah setelah itu Ya intinya kalau soal Haljeta sih aku udah di titik yang ya wes lah kono-kono arek piye. Wes udah nggak berharap banyak. ya nanti kan bertahan dengan nyaman dulu Tommy. Iya betul. Nah, musim depan Musim harus depan dibongkar rongga. semua. Iya. Musim depan targetnya apalagi nih? Jangan bertahan lagi. Kan sudah tidak beli lampu stadion. Iya. Tapi ya bangun stadion. Wits. Targetnya musim depan bertahan lebih nyaman. Berarti peringkat 3 mungkin. Waduh itu nyaman banget sih. Iya benar. 3. Kalau peringkat 3 ya beda lagi materi pemainnya. Iya. Tapi malah nanti nek dirubah lagi nanti nyusun tim dari awal lagi. Repot. Kan Van Gastel punya intervensi penuh musim depan Iya. untuk memilih pemain dan semoga dikasih keleluasaan budget juga ya. Training ground itu benar di Macasan itu infonya. Belum ada Tapi Macasan tuh di pasang-pasang pagar itu dan rumputnya dibagusin. hajatan no. Macasan ini gitu. Kota. Lapangan. Oh Iya. ini toh Macasan ini Madrid Jero no. Iya. Mantri jalan apa nek lapangan gede wal Alkit malah. Bukan. Madrid Jero saya ingat gua ada. Sempat itu beredar di ini. Bukan tapi Di belum pagar-pagar itu dia. belum ada ini. Enggak lah kalau misalnya training ground jangan di kota lah. Yang jauh lah dari kota biar dapat Tamanan. tanah yang murah. Gunung Kidul di Gunung Enggak, Kidul. Tamanan Bantul. Di Tempat Semanu latihan- aja. Tempat latihan dulu zamannya Erwan di Tamanan terus tengah ada jalan sepeda. Oh yang ada jalan motor buat latihan. Oh iya. Dulu tapi kok sekarang mungkin udah bagus ya. Tebak skor mungkin ya. Ya tebak skor. Ya Mi, menang meneh Mi. Pelawani we. Enggak berani aku nebak menang lah. Imbang lah. Menang 2-0. Wits. Iya. Imbang aku tebakanku imbang. 2-1 lah, 2-1. 1 sama 2-2 imbang. Sudah saatnya menang ini. Iya. Sama- Apalagi mainnya di Magu. Mago lapangannya bagus. Iya, nggak ini aku reverse psychology, aku menurunkan ekspektasiku sendiri. Imbang. Siapa tahu mainnya bagus kan. Wah, besok kita home-nya di sini aja nih ya. Iya. PSBS biak. Ya siapa kemarin tahu Sentrasi pulang. udah nonton tuh. Harusnya dia melihat tuh. Nah, ini. Tapi kan Raji kan mengaku emang dia kagum tuh dengan Mago. Iya, betul. Pengen nge-home base di sana, Iya. cuman kan emang nggak bisa. Nggak boleh. Harusnya bisa lah. Mosora bisa. Wis ngopo. Kan, Sudah 3 mungkin. Takut rumputnya Iya. ya Kelelahan. kan besok kan PSBS gak di situ. Ya Iya. kan tinggal
tergantung dari PSS Sleman. Pemkapnya aja gitu. Iya, Pemkap Sleman. Kalau misalnya ada 2 tim dari Super League di situ, kan ya sudah cukup. Tuh. Nanti dia kan bukan dari sini, dia bisa di SSA. Enggak apa-apa, SSA kan sudah bagus. Iya. Gitu. Oh itu aja. Kan kalau enggak di Mandala kita saya ngerana lampu. Tinggal Bisa. bayar sewa lampunya aja. Iya. Sewa lampu. Nanti kan PSIM dapat pemasukan Iya, benar. untuk bayar sewa di Maguwo gitu loh. Oh wis ra kok sing ngimpi wae kan. Ya kan sing nah kan kita bukan owner ya. Iya. Nah si Mumet kan owner sama manajemennya. Kakek ngomong kayak kakek penjaluan ra mikir duite kok ngendi. Ya memang jenenge supporter sama penonton kan ya senenge Iya. ngono. Monggo dipikir. Heeh. Dari konsorsiumnya. Iya. Tekan duitnya banyak MT. Iyalah. Bosnya banyak duitnya tuh. Wis muga-muga. Ayo lu aku ndang buko ayo dah. Udah. Loh, kita lho mi mangan sate Pak Ateng sambil nunggu buka ora apa-apa. Ya, saya mau ini nyari Makan takjil sate di Kota pateng, Gede. minumnya tapes tape. Wah, es ketan. Main di Kota Gede apa iki? Ngopo adoh men kowe? Nyari takjil. Nyali perak. Kok iso takjil gratisan kok? Bukan di pasar Kota Gede kan banyak tuh. Oh. Wong di sini juga banyak nih, di Condong Jogokarian Catur banyak, itu Jogokarian. banyak. Jogokarian terlalu crowded, terlalu Nih, banget apa? di Jalan Candi Gebang itu loh, banyak. Kejauhan, Pak, kan saya balik ke kota. Jalan Candi Gebang yo lewat kene nanti kok lewate UPN gitu loh, Mi. Iya bisa sih. Wih, Sate pateng yang mana Candi dia Gebang ada yang ngomongin iya. sate pateng katanya enak mas katanya. Nih, Ya wong kan Enak. disoka, tonggoku itu. sate pateng. Sate Pateng, sate apa? Ate wedhus. Sate Kelata. Bukan. Sate biasa. wedhus, Sate Oh. biasa. Itu di Stadion Maguwo etane. Timurnya Stadion Maguwo. 3.000 Mi. Murah ya? Ya Sate coba aja. 3.000 itu sudah sama es teh, sate sama Nasi. Ya murah Ya, sih. ngomongin sate. Nah, Tapi laga lawan PS Biak itu pasti tanpa penonton ya? Bisa nggak? Nggak bisa. Biar dapat untung nih, boleh deh pakai penonton. Nggak bisa. Jadi kalau nggak salah itu kan dealingnya memang antara Pemkap sama biaknya sama Dilarang. tim. Iya, mereka boleh pakai Maguwo tapi tanpa penonton. kalau nggak itu kan salah harus dealingnya rekomendasi dari kepolisian. Iya. juga. Ya kalaupun misalnya dengan penonton yang ngejual penonton kan harus dari panpel biaknya. Atau gini, boleh pakai penonton tapi pakai jersinya Biak. Ya, Boleh, boleh. yang rugi itu kalau pakai penonton itu justru panpelnya biak, karena mereka pasti kan keluar duit lah. 25 juta denda. Tapi tim Bukan PSM duit untuk Bukan, denda, untuk operasional Oh, panpel iya. itu. tapi maksudnya kalaupun ada penonton yang datang ya akan kena denda Itu juga. kan ini kan tandang ya. Iya. Tandang. Ya nggak boleh di situ. Wah berarti gitu, raiso nyawang. Iya. Padahal mainnya Oke, gini. Iya. Tapi sebenarnya lumayan ya misalnya pakai penonton gitu dapat 19.000, 15.000 Tapi gitu kan. Saya Berarti berapa? itu, siapa tahu. Sembilan- saya 19 juga apa? penasaran nih. PSIM main di Maguwo. Maguwo yang lapangannya bagus gitu loh. Sama vibe-nya bagus kan Maguwo. Cuma ya sayangnya tanpa penonton itu ya. Terus Jadi kalau jalan tiba-tiba, wah saya ngelatih di sini aja nih seru nih. iya, waduh. Nyebrang akhirnya. Itu kan Usulan karo Hustra. nah, tuker guling ya, bisa sih. Wah, Tuker guling bagus terus ini. tapi dalam kontraknya Haljeta termasuk. Hah? Termasuk dibuang. Haljeta dan Gastel tukar Hustra sama Tocantins gitu. Ya gini kita lihat aja kalau misalnya musim depan Haljeta nggak diambil, nggak diperpanjang sama manajemen, dia akan lari kemana gitu kan. Kalau larinya ke PSBS berarti ya kualitasnya gitu. Iya sih. Kalau misalnya larinya ke Liga 2 gitu loh. Ini nggak Mungkin mengharap PSIS saya PSBS ke Liga 2 tapi tim Liga 2. PSIS bisa sih karena PSIS. sekarang PSIS Semarang posisinya semakin aman kan. Maksudnya lumayan jauh dari zona degradasi kan. PSIS. Iya, Oh, kemarin menang lawan Deltras loh. Bukan masih peringkat Posisinya masih peringkat peringkat 7 apa peringkat 2 dari belakang. Masih Enggak, tapi kan maksudnya sebelumnya jadi juru di kunci kan. atasnya Oh, juru kuncinya masih Palu. 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 Tapi maksudnya kayak progres timnya Iya. makin oke kan. Kemarin menang Nggak penalti. oke banget. Ya, Angel lawannya- menangnya kok. Tapi istilahnya lawan Deltas kemarin ada Iya. bisa menang. Walaupun gol penalti ya. Ya. Rafinha. Ya makanya maksudnya Karafi. kalau ngelihat Haljeta ya, ngomongin Haljeta, kok menurutku akan jarang tim Liga 1 yang meminati dia musim depan.
Ya pilihannya Liga 2 yang punya ambisi besar dan finansial Dia solid. Corfrey mungkin akan balik ke Liga 2. Ya bisa jadi. Kenapa kemarin kok nggak ditukar ya waktu Siapa? jendela musimnya tuh, jendela transfer. Siapa? Halcita sama striker lain gitu kan. Nggak banyak yang dilepas. Sebenarnya itu yang dilepas. Iya. Kalau striker Rosalvo yang di Persijap itu. Jangan itu. Kayaknya itu yang dilepas, Pak. Nggak banyak Enggak, striker maksudnya lain. ditukar sama siapa gitu. Dari Liga 1 nggak banyak yang dilepas. Vinicius Junior Madrid. Cuma itu kan malah strikernya Borneo yang dilepas. Selain Joel Vinicius ke Arema, Maicon atau Douglas itu loh, yang ke Semen Padang. Douglas Maicon Inter tuh. Bukan Douglas Maicon. Ya pemain Brasil namanya Douglas Maicon, emang itu semua sih. Ada satu strikernya Borneo, pokoknya dia terus akhirnya dilepas ke Semen Padang. Joel Vinicius kan ke Arema. Douglas Costa kalau nggak salah, atau Maicon Costa siapa gitu. Kalau Joel Vinicius juga oke. Klinis di Arema sekarang malahan. Kemarin Cuma Karpe Van Gastel kan striker yang mau bertahan. iya, sementara tipikal dia sama kayak beberapa striker Brazil lainnya. Kemarin Males ya dulu. beberapa kali dia juga waktu dapat PSIM kena sepak pojok dia mundur kok. Siapa? Halcita itu. Iya. Tapi Emang ya betul. di kegolan wae lewat Iya. sepak pojok gitu kan. Berarti ngebagi kotak penalti memang nih. Kadang tuh saya mikirnya gini, Halzeta tuh bisa memainkan sistem Van Gaal iya, tapi kadang dia tuh cuma ada di situ, tidak terlibat di permainan. Jadi berarti pas tim diserang, iya dia ikut turun, ada di pertahanan, tapi nggak terlibat di permainan, ngerebut bola, bantu pressing gitu enggak, cuma ada aja sosoknya. Jadi biar pas 11 aja. Ya udah, iya karena dia tinggi besar toh. Dan saat counter Iya. attack pun kayaknya nggak segitu cepat ya. Iya. Ya mungkin harusnya gini, kalau misalnya dia nggak usah, dia masih main-main gitu, tapi kalau misalnya nggak cetak gol, potong gaji gitu kan, mungkin tenanan. Iya biar lebih semangat. Kayak Iya. ini Pak, pelatihnya Persis sekarang kan di ultimatum 2 pertandingan ke depan harus dapat 6 poin. Kalau nggak, Di Pecat. dikat ya, Milo Seslia itu. lah ngapain dipecat lagi gitu loh. Nggak paham, Kemarin saya. udah dipecat, sekarang dipecat lagi, balik lagi gitu. Pokoknya dapat ultimatum itu 2 pertandingan ke depan lawan Persi Kediri sama Persijap Jepara itu harus dapat 6 poin. Persis itu masalahnya itu bukan di pelatih dan pemain asingnya kok. Pemain lokalnya Persis itu masalahnya. Wis itu aja. Pemain lokalnya itu lo bedol desa ganti semua. Kemarin kan ngamuk ke supporternya sendiri tuh kan. Siapa? Si Altaf atau Zanadin ya. Apa? Ya itu pas imbang lawan Biak terus ngedatengin supporter Minta maaf mungkin. marah-marah. Marah-marah. Loh, dia belum tahu orang Solo. Oh, kok hilang. Ada footage-nya kok. Dia marah-marah ke supporter. Oh, yang nggak terima dikatain. Iya, betul. Oh iso ora terima lah dene lu dibayar larang-larang. Iya. Persis ora tahu apa namanya ngutang duite pemain. Persis iki masih dulu pernah telat, itu nggak pernah ngutang pemain. Wah nek kaya ngono ya zaman dhisik enek Pasopati kuwi ya wis selesai itu. Bilang gimana? 20 pertandingan nggak pernah menang. Iya, pokoknya protesnya. kurang lebih kayak gitulah narasinya. Oh iya bener dong. Ya memang bener kan? Bener lho. Lah kowe wis ngopo lho wis bentik wae. Nah aku jadi supporter Persis yo anyel. Iya, Marah iya sih. kalau ada Karena pemain seperti wajar itu. ya. Iya, Karena mereka kekecewaannya stadion bagus. Finansial oke lah. Ah. Iya, dan Kan duit supporternya, ada. duit gitu. ada. Iya. Supporternya juga sebenarnya militan sih Karpi karena Oh, militan jelek. Oh iya, sebenarnya. aku pas Makanya saran saya untuk Persis ganti pemain mereka itu dengan pemain-pemain lokal yang asli Solo. Asli Solo itu enggak kurang-kurang lah, wis lah golek ono. Iya. siapa ya pemain asli lo sekarang? Ya cari aja banyak lah sebenarnya. Nggak usah pakai pemain-pemain lokal yang itu kan mereka itu pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal yang Persis sekarang itu yang sekarang jadi pemain ya kayak Zanadin Paris, kemudian siapa ini Altaf Indi. Terus ini kan mereka rata-rata dulu itu zamannya yang bawa Jackson. Oh. Waktu Persis Yacht itu loh. Iya emang ya mereka masih muda juga sih. Dan mereka itu didatangkan dari SSB yang ada di Jakarta. Tuh, nah, SSB di Solo itu banyak gitu loh.
Lah mbok sekarang itu loh pembina-pembina SSB di Solo itu dirangkul semua. Ini bisa sih sebenarnya itu ya malahan. Iya. Jadi dan nyortir pemain dari situ. karakter Solonya itu akan terbentuk seperti dulu. Dulu Persis itu berjaya karena banyak pemain Solo. Bukan cuma Solo tok ya, bukan Solo tapi Solo dan sekitarnya ya. Surakarta lah Karsidenan. Misalnya kayak Wahyu Wiji Astanto, Tanto Buto itu dulu. Oh, Ayu Wijastanto tuh situ. Ya wong Solo dia. Oh, baru tahu. Terus kemudian ada pemain kipernya Wahyu Kiper itu yang kiper tim Wahyu Tri. Wahyu Tri Nugroho. itu juga Oh. orang Sukoharjo, wong Dam Colo kan di Konang itu. Wong Bekonang. Ya. Golek wong Ripto Bekonang. Jebres. Agung Setiabudi, meskipun senior gitu loh. Ya golek wong Bekonang menarik sih. Ayo. Agung Setiabudi itu. Latihan go ciul. Fahmi Bekonang. Wis lah yo, wis kelantur ya aku. Nah, iya. Luwe tenan aku. Besar sinasi karena lapar. Wis 2 jam ngomong iki. Poso ya Bu ya. Puasa Pak, aduh. Tapi kan ya lumayan, ini kan sama dengan ngabuburit. Tato bukan. Iya. Nah, daripada kamu coba liputan puasa-puasa Kita ya tinggal stres. hadirkan Ustadz Dojo. Aduh. Saya nungguin bosnya. Jawab gini aja yuk, di sesi berikutnya kita menjawab pertanyaan dari penonton. Yang ngapain jawab pertanyaan wong awake dhewe iki yo ora Enggak, jadi bukan nanti tim. kita bikin sesi baru Pak. Misalnya kayak gini nanti penonton nulis di kolom komentar mau nanya soal apa, terus nanti dibacain misalnya sama Elang atau kita munculin di sini kita jawab. Lah ameh tanya apa kalau tanya Nggak apa-apa. masalah tim ya kita nggak bisa jawab. Nggak harus Gitu. tim, nanya misalnya rekomendasi takjil gitu nggak apa. Jangan nanya kita gitu loh. Saya punya beberapa rekomendasi atau rekomendasi hidden gem gitu. Wah, tahu yo jadi tanya itu. Biar ada interaksi Pak. Interaksinya kan sudah ada ini mereka ini. Kecuali nanti kalau ada bintang tamu. Iya. Kayak kemarin Yusaku, besok kita ada bintang tamu, teman-teman siapa yang mau nanya silakan kirim di kolom komentar. Nanti kita tanyakan ke Yusaku sambil kita sebutkan dan kita kasih hadiah. Itu. Oh iya, kan Erwan tuh udah nggak di Erwan tuh nggak di Garuda Yaksa ya? Sebenarnya kan dia dikontrak tapi untuk sementara apa ya statusnya? Sakit ya? Dinonaktifkan karena sakit. Oh. Sakit apa Tommy? Kayaknya sakit dalam arti Lo kemarin kok nggak masalah waktu di iya, PSIM? saya nggak tahu. Kok tekan kono kok Sempat langsung diopnam. sakit gitu. Katanya iya. Waktu di PSIM dia sempat ada masanya izin karena harus Sakit. perawatan ya, Oh. tapi tidak dijelaskan spesifik sakitnya apa. Tapi ya aku nggak tahu Ya, kalau get kalau well soon ya. ya kalau Harus kalau dari statementnya Garuda Yaksa kan memang sudah digantikan M Ridwan kan posisi pelatih kepala dan dia harus menepi di rumah, dalam arti recovery-nya di rumah. Saya nggak tahu jadi apakah misalnya ada perawatan rutin ke rumah sakit gitu. Wah eman-eman ya, padahal Makanya. dia punya karir yang bagus dan itu sama kayak saya tuh punya sakit juga tuh kemarin. Apa? Stroke kecil sih. Makanya mata kanannya kan agak gimana gitu. Oh iya ya benar. Ya, itu dia Ada pernah kayak ada kena kerutan masalah. di area iya. Oh Dia iya. pernah ngomong sendiri, saya emang ada masalah di mata kanannya karena pernah kayak stroke kecil, dia pernah ngomong stroke ringan lah istilahnya. Kalau Coach Irwan aku nggak tahu sih. Tapi memang ya dia pernah izin karena kondisi kesehatan dan sekarang sama dan lebih lama. ya semoga cepat sembuh. Iya. Habis ditiliki Rumi. Belum tahu. Pak. Ditiliki. Oh, aku di Apa sini gitu? yo dicari. Ajak ngobrol sini nih. Oh. Biar ngobrol. Ya coba tak. Tapi masih Aku ada sakit. kontaknya sih. Ya, maksudnya coba ngontak kontaknya. Kalau dulu aku ya ada pelatih sakit, pemain sakit ya tak tiliki. Sing ora tak tiliki gur gondrong sakit, Mariati gondrong riange ora tak tiliki. Tapi bar tiba kecelakaan tak tiliki. Gondrong Pasupati. Oke udah nih. Udah lah ya. Udah. Oke ya. Jangan lupa ya tebak skor lagi ya. Ini apa nih Pak? Kalau menang skornya betul, jersey home-nya masih berlaku. Jersey masih berlaku, Ya. teman-teman. Ya, Kalau enggak Syaratnya menang dan skor harus menang. betul. Ya. tapi biasanya nek menang skornya ada yang betul. Ya ini kita kasih jersey home tuh nggak ada yang bisa, nggak ada Dari- menang. Orang menang-menang ya. Berarti dari- kasih jersey away aja yang menangan. Dari pas Persebaya ya. Ya, kita ganti jersey away yang Iya. putih. Itu ada tantangannya. Enggak apa-apa ada tanda Ada tangannya, tanda ada tanda tangannya Yusaku. Iya. Iya. Ya. Titel larang wi bro. Ya, Iya. Gura gitu ya.
Kalau Dingo ya kegedean dong itu XXL. Yang mana? Oh Yang itu Pak. putih. Oh iya. Makanya di Figura aja. Itu ada tanda tangannya Yusaku. Itu nanti Collectible item. 10 tahun, 50 tahun mungkin itu nanti jadi Iya. barang berharga. Gitu kan. Iya. Oke, sekian dulu ya podcast hari ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe. Like dan komen di podcast Main Bola, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.